pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, yaitu adalah gambaran umum sejarah kebudayaan dan peradaban Islam. Jadi yang perlu kita bahas ini adalah pertama adalah tentang sejarah. Sejarah itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah peristiwa, karena tanpa peristiwa tidak bisa dikatakan suatu sejarah. Kemudian kedua adalah waktu. Jadi peristiwa itu dalam sejarah itu harus jelas waktunya kapan, ya kan? Jadi bukan hanya bercerita ditanya waktu tidak tahu, tidak seperti itu. Kemudian tempatnya juga jelas, ya kan? Jangan tanya tempatnya nanti ketika menggambarkan sejarah ini tapi tempatnya tidak tahu di mana. Kemudian pelakunya tersebut maksud di sini adalah manusia. Jadi ketika suatu peristiwa itu harus ada jelas waktunya, tempatnya, kemudian pelakunya. Jadi ketika misalnya bercerita ini berpanjang lebar, tanya waktunya kapan, tidak tahu, maka tidak bisa dikatakan sejarah. Ketika ditanya tempatnya di mana, tidak tahu, maka tidak bisa dikatakan sejarah. Kemudian setelah 4 unsur ini terpenuhi, ada satu lagi. Sesuatu itu baru bisa masuk kepada sejarah. Itu adalah arti penting. Ketika itu tidak penting, maka itu tidak masuk kepada sejarah. Ya, itu tidak penting, otomatis tidak masuk kepada sejarah. Kemudian kalau kita lihat kepada pengertiannya, secara etimologi, menurut bahasa Barat seperti Yunani, itu historia, kemudian berkembang menjadi Perancis, ya kan? Histori, Inggris, Belanda, Jerman, Italia, ya kan? Italia adalah historia. Kemudian di Indonesia sendiri, pada awalnya kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, walaupun misalnya ilmu-ilmu lain sebenarnya ambil dalam bahasa Inggris, tapi ketika kata sejarah ini dia diserap dari bahasa Arab. Apa itu adalah sejarah, yang berarti pohon yang punya cabang, ranting, akar, dan semacam. Jadi sejarah seperti itu menurut pandang orang Indonesia. Semakin dalam akarnya, maka semakin jauh, makin kuat dia, semakin jauh maksudnya pengetahuan kita tentang itu. Kemudian anehnya orang Arab sendiri tidak mengambil kata sejarah ini sebagai pengertian suatu peristiwa, melainkan mereka mengambil seperti kata tarikh, sirah, dan hikayat. Jadi kenapa orang Indonesia mengambil ini? Ini adalah masih suatu tanda tanya, ya kan? Tapi kalau lihat dari definisinya oke. Tapi kenapa dari situ? Orang Arab kenapa tidak mengambilnya? Apakah orang Indonesia lebih pintar dalam memahami ini? Kemudian ada 3 definisi sejarah di sini, ya. Pertama, sejarah sebagai aktualitas. Artian sejarah itu hanya sekitar peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup sosial, ya hidup segala macam, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah sosial manusia. Kemudian sejarah sebagai catatan. Jadi ketika sejarah mengungkapkan gambaran atau peristiwa pada kehidupan manusia pada suatu dimensi waktu yang disusun menjadi sebuah deskripsi, artinya sudah menjadi suatu uraian, tapi di sini hanya sebagai catatan, artinya dia tidak pernah menganalisa, tidak pernah melakukan interpretasi, ya kan? Jadi hanya catatan gitu saja. Kemudian yang ketiga yang dimaksud sejarah yang kita pahami adalah sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Karena di sini sejarah adalah pedoman dalam melakukan penyelidikan, analisis terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi, sehingga mampu menjadikan sebuah deskripsi. Jadi inilah yang kita maksud sejarah di sini. Jadi bukan hanya catatan saja, dia dianalisis, diselidiki, ya kan? Baik itu waktu, tempat, pelakunya dan segala macamnya. Kemudian secara umum sejarah ini bisa kita artikan suatu peristiwa penting yang punya tempat, waktu, dan keterlibatan manusia yang jelas yang sudah dilakukan analisis dan interpretasi. Jadi ketika itu sudah dilakukan secara analisis, dilakukan penelitian menurut teori-teori tersebut, maka inilah baru dikatakan sejarah. Tidak hanya mencatat itu saja.
Kemudian menurut para ahli, ya kan, ahli sejarah itu misalnya menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu pengungkapan fakta mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dia juga menurut Ibnu Khaldun sejarah itu peristiwa penting dan istimewa pada waktu dan bangsa tertentu. Jadi di sini Ibnu Khaldun membatasi sejarah itu hanya pada waktu tertentu dan bangsa tertentu. Tidak semua dikatakan sejarah. Jadi ada pembatas-pembatasannya. Kemudian menurut Tambuka, sejarah itu mengandung 3 aspek katanya kan. Pertama bagaimana, kemudian mengapa, dan ketiga kemana arahnya. Jadi 3 aspek tersebutlah harus dipenuhi baru dikatakan sejarah. Jadi itu adalah menurut para ahli. Kemudian kalau kita mengambil pada pengertian ilmu sejarah, jadi tadi kita mengatakan ilmu sejarah itu adalah ilmu yang berusaha mengungkapkan kejadian penting masa lalu manusia. Jadi dia bagaimana manusia kehidupan manusia melalui dia mengungkapkan hal-hal tersebut. Oke. Kemudian ruang lingkup, kita lihat ruang lingkup dari sejarah ini hanya mengkaji subjek bukan objek ya. Jadi kalau mengkaji objek, jadi ilmunya berbeda lagi, yaitu kepada arkeolog lagi kan. Jadi hanya subjeknya saja, peristiwanya saja, tidak mengkaji bendanya, oh ini dari apa ini dan segala macam, tidak mengkaji arahnya, tapi lebih kepada subjeknya saja ya, ruang lingkupnya. Kemudian apa gunanya kita mempelajari sejarah? Pertama tentu adalah menjadi pelajaran. Karena dengan belajar sejarah kita tahu peristiwa-peristiwa masa lalu, kejadian-kejadian, kesuksesan-kesuksesan, kegagalan-kegagalan, ya kan? Cara-cara orang mencapai suatu kemajuan dan segala macam. Dengan demikian otomatis akan menjadi inspirasi. Oh, kalau seperti ini saya lakukan, saya akan bisa berkembang, ya kan? Kemudian menjadi kesenangan karena semakin dengan melihat silsilah kita, oh, saya dulunya orang ini, karena saya orang terpandang dan segala macamnya. Jadi bisa mengetahui silsilah kita. Dengan tahu silsilah, otomatis kita akan merasa terpandang. Kemudian sejarah sudah, kemudian masalah kebudayaan. Kebudayaan, apa arti kebudayaan? Adalah keseluruhan kelakuan dan hasil kelakuan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang teratur oleh tatanan kelakuan yang didapatkan baik itu dengan belajar ataupun dengan hal lain seperti seni, sastra, religi, dan moral. Ya kan? Ada masalah kelakuan. Kemudian peradaban adalah puncak dari suatu kebudayaan itu yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan teknologi. Kemudian apa sejarah kebudayaan Islam? Nah, di sini adalah peristiwa, kejadian yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Ya. Jadi ketika hal tersebut misalnya peristiwa itu misalnya berada di daerah Islam, maka itu adalah sejarah masuk sejarah Islam. Peristiwa itu berkaitan dengan agama Islam, maka itu adalah masuk kepada sejarah kebudayaan Islam. Dan pada intinya ketika itu berkaitan dengan agama Islam, maka itu adalah masuk kepada sejarah kebudayaan Islam. Kemudian apa sejarah peradaban Islam atau puncak-puncak dari kebudayaan tadi, ya kan? Puncak dari kebudayaan tentunya adalah yang sudah dianalisis dan interpretasi. Kemudian apa unsur dari kebudayaan? Unsur dari kebudayaan itu adalah bahasa, seni, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian hidup, sistem peralatan hidup dan teknologi, dan sistem religi. Kemudian wujud dari kebudayaan itu adalah wujud ideal, ada wujud kelakuan, dan ada wujud benda. Itu adalah wujudnya. Kemudian periodisasi dalam Islam, perkembangan kebudayaan, ya, dan peradaban. Islam ada 3, ya kan? Ada 3. Periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik ini adalah periode kemajuan, ya, kemajuan umat Islam. Kemudian pertengahan, maju mundurnya umat Islam berada di sini. Kemudian periode modern, terus ya abad ke-18 sampai sekarang. Jadi demikianlah pengertian singkat dari sejarah budaya Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami, mungkin untuk lebih lanjut bisa kita pelajari. Ini hanya memang terbatas, jadi hanya demikian saja sedikit. Untuk lebih detailnya bisa ditanyakan nanti melalui komentar-komentar apa yang kurang dipahami. Demikian saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.